Salam sehat semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan cara pengajuan kredit di masa COVID saat ini. Nah, kali ini saya akan coba mengulas tentang cara dan bentuk pengajuan relaksasi atau restruktur di lembaga keuangan seperti perbankan maupun leasing. Sebelum berbicara lebih jauh, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengajuan relaksasi atau restruktur, yaitu yang pertama, restruktur kredit itu tidak berarti menghapus hutang atau menghapus kewajiban. Jadi, jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita mengajukan restruktur, maka hutang kita lunas. Yang kedua, dalam restruktur kita sering mendengar istilah grace period. Apa itu grace period? Grace period adalah masa tenggang dalam melakukan pengembalian pokok dan atau bunga selama jangka waktu tertentu. Siapa yang menentukan grace period? Kebijakan ini biasanya diambil oleh lembaga keuangan yang didasari oleh himbauan pemerintah. Grace period ditawarkan pada nasabah yang terdampak secara ekonomi karena bencana alam atau hal-hal lain yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Lamanya grace period itu tergantung oleh kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Yang ketiga, setelah kondisi pulih, maka program restruktur dapat diakhiri dengan meminta kembali ke perjanjian awal. Oke, sekarang kita akan mengulas tentang apa saja bentuk-bentuk restruktur. 1. Perpanjangan jangka waktu. Jika kita mengambil pilihan ini, kita harus mengerti bahwa ada kemungkinan jatuhnya lebih mahal. Maksudnya, jika kita menghitung jumlah angsuran per bulan dikalikan jangka waktunya, maka akan lebih mahal dibandingkan dengan perjanjian awal. Pengajuan grace period. Dengan adanya himbauan pemerintah mengenai kebijakan kredit di masa pandemi ini, kita berhak mengajukan grace period atas pinjaman kita. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus tahu tentang grace period di lembaga keuangan yang kita maksud. Karena sekali lagi, grace period di masing-masing lembaga keuangan itu berbeda-beda bentuknya dan jangka waktunya. Misalnya, ada lembaga keuangan yang grace periodnya mengambil kebijakan nasabah diperbolehkan hanya membayar bunganya saja selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, angsuran akan kembali seperti biasa. Namun, ada pula lembaga keuangan yang memberikan grace periodnya dengan cara nasabah tidak perlu membayar angsuran sama sekali, alias 0 rupiah selama 6 bulan. Angsuran akan kembali normal setelah 6 bulan berlalu.
Ketiga, penurunan suku bunga. Pada case ini, sepertinya saya tidak perlu menguraikan panjang lebar karena teman-teman pasti sudah ada bayangan tentang suku bunga pinjaman yang diturunkan, yang pastinya akan berimbas pada mengecilnya jumlah angsuran yang kita bayarkan per bulannya. Dan perlu diingat bahwa tidak semua lembaga keuangan menawarkan kebijakan ini. 4. Pengurangan tunggakan pokok atau bunga. Cara ini dilakukan apabila Anda mempunyai sejumlah dana dan Anda ingin memperkecil jumlah angsuran Anda. Caranya yaitu dengan menutup sisa pokok hutang Anda dengan dana yang Anda punya. Pihak lembaga keuangan akan memperhitungkan kembali jumlah angsuran baru yang Anda bayar per bulannya sesuai dengan kemampuan bayar Anda. 5. Penambahan fasilitas kredit. Ini biasanya dikenal dengan istilah top up. Top up dilakukan apabila pihak lembaga keuangan menilai nasabah memang mampu dan tidak terpengaruh dengan kondisi COVID saat ini. Namun, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan sangat kecil. Oke, selanjutnya kita bahas syarat-syarat restruktur di lembaga keuangan. Yang pertama, tidak ada keterlambatan pembayaran angsuran pada masa COVID atau pada periode tertentu. Ini tergantung dari masing-masing kebijakan lembaga keuangan. 2. Jika jaminan Anda berupa kendaraan, maka harus dipastikan kendaraan tersebut dalam penguasaan Anda atau tidak pindah ke pihak ketiga. Ketiga, menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP Anda dan pasangan Anda, update dokumen jaminan, serta menyiapkan form aplikasi dari lembaga keuangan. Nah, itu tadi ulasan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman yang sedang mencari informasi tentang restruktur pinjaman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya ya. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Terima kasih.